Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 16 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Kami bersyukur boleh bangun pada pagi hari ini dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Silahkan Ibu Noven. Baik, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, 16 Agustus 2021, dengan judul Janganlah kita bermegah dalam diri kita. Ayat inti, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 24. Semua kebanggaan atas jasa dalam diri kita tidak pada tempatnya. Perintah itu bukan, biarlah dia bermegah di dalam dirinya sendiri, tetapi di dalam Tuhan. Maka tidak ada dasar bagi manusia untuk memegahkan diri mereka sendiri. Untuk setiap berkat yang mereka nikmati, untuk setiap kualitas baik yang mereka miliki, mereka berutang budi kepada rahmat Kristus. Tidak seorang pun seharusnya meninggikan diri sebagai memiliki kebijaksanaan atau kebenaran. Mereka yang memiliki pengalaman terdalam dalam hal-hal Tuhan, dialah yang terjauh dari kesombongan atau memegahkan diri. Mereka memiliki pemikiran yang paling rendah tentang diri, dan konsep tertinggi adalah kemuliaan dan keunggulan Kristus. Ketika mata kita tertuju pada surga dan memiliki pandangan yang jelas tentang karakter Kristus, kita akan meninggikan Tuhan Allah dalam hati kita. Ketika seseorang menjadi akrab dengan sejarah penebus, ia menemukan dalam dirinya sendiri cacat yang serius. Ketidakserupaannya dengan Kristus begitu besar sehingga dia melihat perlunya perubahan radikal dalam hidupnya. Ia harus tetap belajar dengan keinginan untuk menjadi sama seperti teladan agungnya. Dia menangkap tatapan semangat dari tuannya yang terkasih. Dengan memandang, dia berubah menjadi gambar yang sama. Bukan dengan berpaling darinya, kita meniru kehidupan Yesus, tetapi dengan berbicara tentangnya, dengan memikirkan kesempurnaannya, dengan berusaha untuk memperbaiki selera dan meninggikan karakter, dengan mencoba melalui iman dan kasih, dan dengan sungguh-sungguh usaha yang gigih untuk mendekati teladan yang sempurna. Dengan memiliki pengetahuan tentang Kristus, kata-katanya, kebiasaannya, dan pelajaran pengajarannya, kita meminjam kebaikan-kebaikan karakter yang telah kita pelajari dengan cermat dan menjadi diilhami oleh Roh yang telah begitu kita kagumi. Yesus menjadi bagi kita menyolok mata di antara selaksa orang, Dia yang segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Mengapa kita tidak dapat bermegah dalam diri kita sendiri? Dan kalaupun kita dapat bermegah, apakah yang bisa kita banggakan? Sesuai pekabaran kemarin, dunia ini dan segala isinya, termasuk kita semua, adalah milik Yesus. Artinya, tidak ada yang kita dapat banggakan dalam diri kita. Oleh karena itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 49A tahun 1897 paragraf 12 yang berkata, kita harus merendahkan diri hari ini, esok, dan terus-menerus. Dengan hati yang rela dan disucikan, kita harus bekerja sama dengan Allah. Kita hidup di masa ketika setan telah turun dengan kuasa yang besar. Dia berjalan seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang bisa dia telan. Tetapi Tuhan siap untuk menghapus dosa yang menghalangi kita untuk memikul kuk dengan Kristus. Jika kita mengenakan kuk Kristus, Dia akan menjadi Immanuel kita, Allah beserta kita, melengkapi setiap kelemahan dengan kekuatannya, setiap ketidakefisienan dengan kuasa dan keberhasilannya. Matius 1 ayat 23. Tetapi jika kita mengambil kemuliaan dalam diri kita sendiri, Dia menghilangkan keagungannya dari kita, dan kita tidak lagi dalam semarak maju demi kebenaran. Sebagai informasi, kalimat bagian akhir dalam bahasa Inggris, yaitu ride prosperously, diambil dari Mazmur 45 ayat 4, yang dalam bahasa Indonesia artinya dalam semarak maju demi kebenaran. Sebab Mazmur 45 tersebut adalah tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan bila saudara baca Mazmur 45 ayat 7 dan 8, ayat tersebut adalah yang Paulus kutip dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9 yang menyatakan tentang pemuliaan Kristus. Jadi, pesan utama dari kutipan ini adalah agar jangan kita memuliakan diri kita. Sebab bila mana kita memuliakan diri kita, maka Yesus hilangkan keagungannya dari kita, dan kita tidak lagi maju bersama dengan Yesus demi kebenaran. Dan bila Yesus sudah tidak bersama kita lagi, apa yang terjadi kepada kita? Binasa. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kering, dikumpulkan orang, dan siap untuk dibakar. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, Faith and Works halaman 107 paragraf 2, yang berbunyi, Yesus adalah janji penerimaan kita dengan Allah. Kita berdiri di hadapan Allah bukan karena jasa apapun dalam diri kita sendiri, tetapi karena iman kita kepada Tuhan keadilan kita. Kalimat "The Lord our righteousness" dalam kutipan ini seharusnya diterjemahkan menjadi Tuhan kebenaran kita. Nah, siapakah Dia? Dia adalah Yesus Kristus. Kalimat Tuhan kebenaran kita ini diambil dari Yeremia 23 ayat 6. Dan bila mana kita membaca ayat 5, dikatakan di sana, Tuhanku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapakah tunas Daud? Yesus Kristus. Jadi, yang melayakkan kita untuk dapat berdiri di hadapan Allah, yaitu Bapa, adalah anak Allah, Yesus Kristus. Kita boleh berdiri di hadapan Allah bukan karena jasa-jasa kita, tetapi oleh karena kebenaran Kristus. Nah, oleh karena itu, perlu kita pahami, bagaimana caranya untuk menerima kebenaran Kristus itu, sebab itulah yang dapat melayakkan kita berdiri di hadapan Bapa. Kisah Para Rasul halaman 506 paragraf 3 menyatakan, jika sidang mau mengenakan jubah kebenaran Kristus, menarik semua ikatan persekutuan dengan dunia, akan ada di hadapannya fajar dari hari yang cerah dan mulia. Kebenaran Kristus tersebut digambarkan dengan jubah. Nah, apakah jubah kebenaran Kristus tersebut? Christ Object Lesson halaman 311 paragraf 4 menyatakan, jubah ini yang ditenun pada alat tenun surga tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya menciptakan karakter yang sempurna, dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Jubah kebenaran Kristus adalah karakternya Yesus.
dan karakter Yesus yang sempurna ini ditawarkan kepada kita. Perhatikan, jubah kebenaran Yesus ini sama sekali tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Artinya, tidak ada sama sekali jasa kita dalam jubah kebenaran Kristus tersebut. Karenanya, tidak ada yang dapat kita banggakan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Kristus bagi kita. Kita yang tidak layak menerimanya, tetapi Yesus berikan. Sekarang, bagaimana caranya untuk menerima jubah kebenaran Kristus tersebut? Perhatikan, jubah kebenaran Kristus itu sama dengan karakter Yesus yang sempurna. Artinya, menerima jubah kebenaran Kristus sama dengan menerima kesempurnaan karakter Yesus. Sketches from the Life of Paul, halaman 296 paragraf 1, menyatakan, Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Kita dapat menerima jubah kebenaran Kristus yang adalah karakternya yang sempurna melalui kehadiran Roh-Nya, yang adalah kuasa untuk memperbaharui dan menyempurnakan akan karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Roh Kristus inilah jubah kebenaran yang harus kita pakai. Tidak heran, The Review and Herald Maret 15 tahun 1887 yang merupakan sumber dari renungan hari ini menceritakan tentang Bartimeus, seorang buta secara fisik namun celik secara rohani, sementara orang-orang yang celik matanya malah buta rohani. Mereka tidak melihat kebutuhan akan juru selamat, tetapi Bartimeus melihatnya. Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald Maret 15 tahun 1887 paragraf 3 yang berkata, dalam Kristus ia melihat penebusnya dan matahari kebenaran bersinar ke dalam jiwanya. Semua yang merasakan kebutuhan mereka akan Kristus seperti yang dialami Bartimeus yang buta dan yang akan sungguh-sungguh dan bertekad seperti dia akan seperti dia menerima berkat yang mereka dambakan. Bartimeus meski buta secara fisik, namun secara rohani dapat melihat bahwa Yesuslah yang ia butuhkan. Karenanya, meski ditegur supaya diam, Bartimeus malah semakin kuat berseru kepada Yesus. Dan pada waktu Yesus panggil, apakah yang Bartimeus lakukan? Markus 10 ayat 50 berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini pengamatan penting yang Markus catat, sebab Alkitab berkata dalam Yesaya 64 ayat 6, yang berbunyi, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat ini yang dikutip oleh Nyonya White dalam menggambarkan ketidaklayakan kita, sehingga kita membutuhkan jubah kebenaran Kristus. Karenanya saat Bartimeus menanggalkan jubahnya, hal itu menyatakan bahwa tidak ada yang dapat dibanggakan dalam dirinya. Tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jubah kami seperti kain kotor. Yang dia perlukan hanyalah Yesus. Perhatikan perkataan Roh Nubuat berikut ini tentang Bartimeus dan hubungannya dengan jubah kebenaran Kristus. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 355, paragraf 1, yang berkata, banyak yang membutuhkan Roh Kristus dan kuasanya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya. Dalam kutipan sebelumnya, Roh Nubuat menyatakan bahwa kesempurnaan karakter yang adalah jubah kebenaran Kristus dapat kita miliki melalui kehadiran Roh Kristus. Dan dalam kutipan ini dijelaskan bahwa kebutuhan kita akan Roh Kristus adalah setara dengan kebutuhan Bartimeus untuk melihat. Dan untuk itu Bartimeus lepaskan jubahnya. Maka dengan demikian kita juga harus melepaskan jubah kita, jika kita mau jubah kebenaran Kristus dipakaikan kepada kita. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita membanggakan jubah kita yang kotor? Renungan hari ini memanggil kita untuk tanggalkan jubah kita dan jangan bermegah dalam diri sendiri. Lalu berseru seperti Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami tidak dapat bermegah dalam diri sendiri. Tidak ada gunanya, sebab di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, sebagaimana Bartimeus, biarlah kami menanggalkan jubah kami dan datang kepada Yesus untuk menerima jubah kebenarannya, sebab hanya Yesus yang dapat melayakkan kami berdiri di hadapan Bapa. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.